Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Junedi Sunario dari kelas TID 23. Hari ini kelas kami mempelajari mengenai kelas kami dalam pertemuan 7 ini akan mempelajari mengenai arsitektura desain. Apa saja itu arsitektura desain akan saya jelaskan. Arsitektural desain ini berhubungan dengan pemahaman mengenai bagaimana suatu sistem software seharusnya diorganisasi dan bagaimana struktur keseluruhan sistem tersebut dirancang. Jadi dalam arsitektural desain ini akan dijelaskan bagaimana saja desain-desain yang ada dalam struktur untuk dalam pembuatan software tersebut. Jadi di dalam software arsitektur ini ada yang dinamakan dengan tingkat abstraksi. Jadi dua tingkat abstraksi ini yaitu yang pertama arsitektur in the small, berhubungan dengan arsitektur dari program individual. Yang kedua arsitektur in the large, berhubungan dengan arsitektur dari sistem enterprise yang kompleks dan mencakup sistem lain, program, dan komponen-komponen dari suatu program. Jadi di dalam software arsitektur ini ada saran dalam perancangan software ini memiliki 3 keuntungan yang disarankan oleh Bas, Clemens, dan Kasman pada tahun 2012. 3 keuntungan ini adalah yang pertama, komunikasi dengan stakeholder. Jadi stakeholder ini tentu saja harus ada memiliki komunikasi, yaitu gini. Arsitektur merupakan representasi tingkat tinggi dari sistem yang dapat digunakan sebagai fokus diskusi oleh berbagai jenis stakeholder. Jadi berbagai jenis stakeholder akan berkomunikasi untuk membuat suatu software yang ada. Yang kedua, analisis sistem. Menetapkan sistem arsitektur secara eksplisit pada tahap awal pengembangan sistem memerlukan analisis mendalam. Jadi sistem-sistem akan dibuat ini dianalisis lebih lanjut supaya tidak ada kekeliruan dalam membuat software tersebut. Contohnya performance, yaitu performance, reliability, dan maintainability. Yang ketiga yaitu reuse skala besar. Architectural model merupakan deskripsi yang ringkas dan terkelola tentang bagaimana sistem organisasi serta bagaimana komponen saling interaksi. Jadi model-model yang akan digunakan ini bisa digunakan kembali di dalam arsitektur yang lain. Jadi arsitektur yang sudah selesai ini bisa digunakan reuse, digunakan kembali pada sistem yang saling berhubungan. Jadi pertentangan yang tampak antara teori arsitektural dan praktik industri ada muncul dikarenakan ada penggunaan arsitektural dari suatu program. Kemudian ada yang namanya hubungan yang erat antara karakteristik non-fungsional sistem dan software arsitektur. Jadi style arsitektural yang akan digunakan dalam software ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama itu performance. Jadi performance itu kebutuhan yang kritis ya. Jadi arsitektur harus dirancang untuk memusatkan operasi, jadi performance-nya tidak menurun. Yang kedua security. Jadi security itu salah satu yang paling penting di dalam software. Jadi jika keamanan suatu software tidak terjaga, maka tidak akan keamanannya mudah terbobol. Jadi tidak ada keamanan yang diperlukan. Kemudian ada yang namanya safety. Safety kebutuhan kritis juga. Jadi keamanan untuk pelanggan lah. Yang keempat availability. Kebutuhan yang kritis dirancang menyatakan komponen-komponen yang bisa diganti. Jadi jika ada komponen yang
yang tidak sesuai bisa diganti dengan komponen yang lain. Yang kelima, maintainability. Maintainability, kebutuhan yang kritis. Arsitektur sistem harus dirancang menggunakan komponen-komponen kecil. Jadi komponen kecil ini jika ada yang tidak sesuai juga bisa diubah. Sekian tugas saya hari ini. Terima kasih.